dan mengetahui pikiran yang menulis buku tersebut. Kita tuh tahu, oh ternyata orang ini berpikir seperti ini loh, gitu. Ada loh orang berpikir seperti ini. Halo teman-teman. Pulang lagi. Yang lagi teman-teman ini Lagi karena mati-mati tadi lampunya. Ya. Apa Dan kita Dan? Kali ini Dan kembali lagi bersama Mendadak Mikir di podcast Mendadak Mikir. di YouTube. Ada project. Kan ada project Godak TV. Ya, Godak TV. Kami sudah ada project padahal kami pertama kali buat itu. Udah yang niru jadi ya udahlah. Ngasih nama ya. Dan pertanyaan hari ini Dan. Jadi hari ini kita akan membahas literasi ya. Literasi baca dan menulis teman-teman. Ya, baca dan menulis. Tapi sebelum itu subscribe dulu dong. Subscribe, like, and share supaya kita semangat buat lagi. Biar teman-teman juga pelajari ilmunya. Iya nonton loh di part 5 kemarin keren banget kita ngomongannya. Sayang banget mahal ilmu itu. Belajar Indonesia, Mas. Itu loh Kak. Nanti ada rahasia-rahasia Indonesia tapi sayang banget dibongkar ya. Jangan sekarang. Nunggu rame dulu penonton. Iya, ragu rame sayang lah. Dibongkar gak ada yang nonton. Ya kan? Rugi. Iya rugi enggak. Dar, aku tanya pertama Dar. Pertama, apakah buku favorit Kak Sito? Buku favorit, kenapa kita harus mempertanyakan buku favorit ya? Ya mungkin buku yang sering dibaca, apa sering dibeli gitu ya. Iya, buku favorit Kakak tuh dulu pernah mampir di museum, kerja di museum, jadi di sana tuh sehari-hari baca buku banyak. Jadi ada judulnya kalau nggak salah Al-Quran dan Sains kalau nggak salah. Entah itu kayaknya terbitan tahun 90-an 2000 awal kayaknya. Itu bukunya aja kayaknya udah bau-bau debu-debu terus gue. Iya, terselip buku itu kan. Saya bacalah. Isinya itu Al-Quran dan Sains kalau nggak salah. Itu. Al-Quran, Agama dan Sains kalau salah waktu itu bukunya. Itu keren banget. Entah ini siapa yang nulis. Tapi banyak kalau mau membaca teman-teman ada buku Stephen Hawking, banyak sains saya itu baca sama filsafat. Sains itu seneng aja yang real kan. Yang realnya ya. Kalau Dadan apa Dan? Kalau aku sih tentang ekonomi. Oh ya, para jurusan ekonomi ya Dadan ya. Kalau Duit lah. iya duit apa ya itu tadi tentang sains itu seru aja bahas sains itu karena real gitu loh. Real ya. Walaupun sulit dipahami ya kan. Jadi kalau sains itu belajar dasar fundamentalnya dulu, baru bisa baca buku-buku itu. Oh, berarti harus tahu dasarnya. Iya, nggak bisa langsung baca buku plok ketipluk. Ya bingung kita. Iya. Nggak tahu dasarnya. Kalau sains itu harus baca dasarnya dulu, pahami awal-awalnya gitu loh. Matematika berarti harus tahu 1, 2, 3 sampai 100. Iya, pasti. Baru bisa menghitung. Iya, gitu. Gitu benar-benar. Ayo dah. Ya, kedua ini. Kenapa membaca itu penting Kak Sito? Baca itu tadi kan literasi ya, dia membuka wawasan. Paling nggak dari kita membaca buku atau paper ataupun banyak banget lah itu paling nggak kita mendapat wawasan baru dan mengetahui pikiran yang menulis buku tersebut. Kita tuh tahu, oh ternyata orang ini berpikir seperti ini loh, gitu. Ada loh orang berpikir seperti ini. Iya. Itu kita tahu gitu loh. Jadi kan kebanyakan yang buat buku itu saya anggap orang-orang cukup jenius ya, kan? Nanti bisa buku ya. Iya gitu loh. Nulis berapa halaman itu kan banyak banget kan, harus banyak banget. Kalau apa ya, novel itu kan harus daya khayalnya tinggi kan? Ya. Merangkai apa ya, sketsa itu memang harus pinter, gimana nggak pinter itu. Jadi paling nggak Imajinasinya kuat ya. iya, paling nggak kita tahu bahwa di pemikiran seseorang tuh seperti itu.
Paling nggak itu loh. Iya benar-benar. Tuh lagi Ray. Ya. Yang ketiga ini, apakah membaca buku fisik itu lebih baik daripada membaca buku digital e-book? Kalau membaca buku digital itu nggak ada yang salah sih, sama aja sebenarnya, karena yang penting itu kan pengetahuannya ya. Iya. Bukan bacanya sebenarnya, aslinya ya. Aslinya. Kita tuh kan ingin tahu kan sebenarnya tuh kan. Iya. Aslinya kan itu bukan bacanya. Jadi terserah aja mau baca buku di HP, di laptop, elektronik, ya kan? Atau fisik itu ya. Orang ya. Koran baca nggak apa pengetahuan kan itu. Dulu kan koran, sekarang ada sosial media kan, sekarang sana aja. Walaupun ada hoax mungkin di sosial media, itu teman-teman aja lah yang pinter. Paling nggak baca buku asli fisik gitu ya. Fisik itu membangkitkan gairah membaca. Oh. Kayak kita dulu apa Dan ya? Baca buku sekolah ya. Iya. Yang kurikulum baru itu kan bagus banget ya. Ya 2013 ya. 2013 itu kan LKS kalau nggak salah. LKS, buku paket apa kan. Yang gambarnya lucu-lucu. Nah, iya gambarnya menarik warnanya kan, kita paling nggak, buku baru nih keren. Kita baca paling nggak itu loh. Walaupun ya kadang-kadang bacanya setengah, itu kan udah urusan lain lah. Karena kalau baca buku di online ataupun di elektronik mungkin ada juga teman-teman lebih simpel gitu kan. Ya lebih gampang ini kok dapatnya. Iya gitu loh. Ya benar-benar. Bisa lebih gampang dapatnya, nggak apa-apa juga, nggak masalah itu. Ya, jadi intinya sama saja ya. Sama aja lah dah. Yang penting wawasannya. Iyalah. Beda Kan isinya sama ya. sama aja. Walaupun nggak semua buku fisik ada di ini ya, di online atau elektronik ya, atau di sosial media atau di mana-mana. Jadi nggak semua buku fisik ada, banyak dicetak. Iya. Terus penerbitnya juga ya. Iya. Lanjut Ren. Nah pertanyaan yang keempat ini ya. Apa dampak rendahnya literasi terhadap kehidupan sehari-hari? Literasi itu kan membuat kita banyak gambaran untuk memecahkan masalah ya. Sebenarnya kan itu Iya ya. Jadi kalau kita banyak literasi ya, gambaran, pemikiran atau pengetahuan itu kan memudahkan kita untuk memecahkan masalah itu. Karena kalau nggak ada literasi, kalau otaknya jenius atau pinter nggak masalah ya, bisa berpikir kan, oh ini gini, bisa membaca algoritma ataupun pola kan. Kalau nggak pinter ataupun tanda kutip bodoh kan, sulit ya Juga ya. untuk memecahkan masalah. Nah paling nggak kita baca atau menambah pengetahuan, literasi tadi, knowledge, supaya kita bisa memecahkan masalah tersebut lebih mudah gitu bro. Karena sudah banyak gambaran gitu loh. Jadi untuk mempermudah dirinya masing-masing. Ya, kayak kemarin kita bahas tentang belajar belajar tuh bukan sama guru aja, ya kan baik kita belajar dengan angin yang berhembus kemarin kan, air yang mengalir gitu loh kan. Kehidupan ini kan pelajaran semua isinya. Nah itu loh, kita mempelajari polanya, itu sudah belajar menambah wawasan, literasi juga. Iya. Nah itu Kemarin juga belajar dari semut ya. belajar dari semut. Hewan kecil aja kita pelajari. Nah itu part kemarin itu teman-teman, part yang bagus banget dan ya. Pokoknya harus nonton. Tadi harus nonton part 5 itu ya. Part 5. Kalau nggak salah ya. Tonton aja lah. Keren itu. Ya semuanya keren, tapi saya bilang kayak keren banget itu sih menurut. Karena kita bahas tentang Indonesia jarang banget ya. Jarang orang-orang. Takut ya. Iya nanti salah ngomong. Tapi kan kita belajar Indonesia, bukan Indonesia belajar. Kalau Indonesia kan kita Sudah pinter. takut salah. Kayaknya. Aha. Ya. Ya, dan kelima nih. Apakah media sosial membantu meningkatkan literasi? Pastilah kalau nggak ada sosial media kan, sekarang kan HP mungkin di kampung ataupun di desa kan udah masuk ya. Iya. Daripada buku nih kayaknya banyak orang udah pindah ke HP kan. Iya. Jadi literasi bisa dapet, ya tadi pertanyaannya literasi kan, literasi dari HP yang mungkin banyak, dari sosial media, YouTube ini kita ini Nah, salah satunya YouTube. mudah ditonton, yang penting ada sinyal dan hal tidak kayaknya ada lah kalau di desa mungkin
jarang banget sekarang HP nggak ada kan. Ya, warnet ya, kalau minimal warnet. Iya, karena buku informasi itu banyakan kalau di kampung mungkin apa ya, telat pengiriman atau kayak kita aja dulu dan mungkin di Jakarta HP Android udah banyak, kita belum di sini lo. Ya kan 2013 itu kan baru yang jadul baru masuk sini kan udah telat 5 tahun mungkin. Ya. Iya, kita ya itulah. Ya, intinya gitu. Yang keenam nih, Ya. apa dampak AI terhadap literasi baca tulis? Terhadap literasi baca tulis sebenarnya ya sama aja sih. AI itu kan menambah pengetahuan kan cepat sebenarnya kan. Kita kan AI itu memudahkan kita, memang dibuat untuk memudahkan kita, membuat lebih simpel kan gitu loh. Bahaya sebenarnya, kalau bahaya sih tergantung sih sebenarnya. Kita tuh akan maju, semaju-majunya AI sekarang belum canggih lah, masih banyak. Nanti kita mungkin buat video ini nggak syuting lagi, nggak share lagi tempat lagi, tapi langsung pakai AI aja mungkin kan, bisa aja. Tinggal modal suaranya. Modal suara aja itu loh. Bahkan nggak suara, tinggal ketikan aja. Iya, modal cuman teks aja udah. Teks aja itu. Beres. Iya, makanya kita tuh AI itu untuk memudahkan kita gitu. Bahaya banget sekarang, muka orang aja bisa di AI gerak-gerak ya. Yes, bahaya. Ya karena saya desainer kan update terus kan. Tentang AI itu tahu banget. Jadi cepet banget perkembangannya sekarang. ChatGPT sekarang udah 4.0 ya. 4.0. Mungkin sudah ada 6.0 ya. Belum Launching aja ya, kita tahu aja. Iya, belum launching aja. Mungkin udah ada gitu teknologinya itu. Belum masuk ke kita aja gitu loh. Ya udah canggih pasti. Ya. Kitanya masih belum canggih lah. Masih banyak yang manual. Nanti udah kayak peradabannya udah lebih cepet lagi. Tapi kenapa ya kita harus cepet dan ya? Iya, kenapa ya? Iya, Kayak dunia mandi aja. pertanyaannya aneh juga itu ya. Aneh juga ya. Kenapa kita harus serba cepat? Iya. Kan aneh ya. Kalau lambat kenapa memang? Iya, kayak buru-buru banget ya. Iya, mau kemana gitu loh tujuan. Aneh juga ya manusia ini. Iya. Mau cepet serba cepet. Misalnya dulu ngirim surat 3 hari, sampainya mungkin misalnya kita 3 hari ngirim surat jangan bisa seminggu baru sampainya kan gitu loh. Di sini ke Jawa misalnya, Palembang ke Jawa atau Jawa ke Sumatera atau Papua atau ke Kalimantan itu kan berhari-hari butuh itu kan. Benar. Ya tapi nggak apa-apa juga dong. Kenapa ya kita lebih aneh juga ya. Apa ini kejarin sebenarnya? Apa karena kita manusia ini nggak sabaran ini? Ya, Harus lebih cepet ya. Itu aneh juga loh sudah lihat. Kenapa harus kita ini harus cepet, serba cepet? Kenapa itu? iya, nggak tahu juga ya. Umur ya misalnya nunggu surat nih, keburu mati ya udah terus ngapa? Kenapa juga? Nggak ada masalah juga. Kita nih harus cepet karena semua orang harus cepet gitu loh. Misalnya semua orang sepakat untuk nggak cepet, nyantai aja ya. Nyantai ya. Enggak juga. Kita ini harus itu ya. Apalah itu manusia ini nggak jelas ya. Udah aja deh. Ya. Yang ketujuh nih, menurut Kak Sito, bagaimana cara menyebarkan budaya membaca di lingkungan masyarakat? Menyebarkan itu ya ubah mindsetnya dulu bahwa pengetahuan itu penting loh untuk maju ke depan loh, itu loh. Membangun peradaban itu kemarin kan udah kita bilang ilmu pengetahuan dan seni budaya. Iya. Kalau manusianya nggak doyan membaca, nggak ingin tahu sesuatu, ya gimana gitu loh. Yang Ya. maju gitu ya. Iya loh, karena kita ini kebanyakan mungkin ada beberapa yang memikirkan makan aja sulit dan Iya, iya. jadi gimana kalau mau baca makannya aja belum beres kan disibuk nyari makan dulu kadang-kadang kan. Ya tapi itu perlu diubah mindsetnya itu bahwa pengetahuan itu penting. Ya kini nih udah menyebarkan loh kita nih Iya, iya. bahwa pengetahuan itu penting gitu loh. Itu sebenarnya kan. Melalui video YouTube. Iya, wah itu di YouTube, buku dan lain-lain lah. Ya, tinggal di searching mau nyari apa Yang AI itu kan. Sekarang gampang AI nanya AI apa Cak? Ini ya bisa
ngomong ya langsung. Ya, AI-nya bisa ngomong. Iya, Seperti guru-guru online gitu. iya loh. Iya, itu. Kalau guru online kan melalui Zoom kali. Dia langsung nanya langsung Karena jawab. pengetahuan seluruh dunia mungkin di input AI. Iya. Gitu loh, walaupun nggak semua, mungkin ada beberapa yang enggak, konsep baru. Kita kalau ingin tahu sesuatu, misalnya danau terluas di dunia, gampang banget. AI kan tahu soal-soal kayak gitu. Tapi gimana cara menyelesaikan masalah di Indonesia nggak ada di AI. Nah, kan nggak ada Mungkin- datanya ya. Mungkin penerapannya bisa pakai AI, tapi untuk menyelesaikan masalahnya nggak bisa. Maksudnya tuh bikin konsepnya tuh nggak bisa. Benar. Itu. Jidan. Ayo. Yang terakhir nih, tanyaan terakhir. Ya. Apakah generasi sekarang ini lebih literat dibanding generasi sebelumnya? Generasi sekarang dan sebelumnya itu batas umurnya berapa dan? Dari tahun 2000 sampai 2000 ke bawah. Kalau 2000 ke bawah, kita 2000 itu nggak juga sih sebenarnya, tergantung manusianya ya. Kita malas baca, ya malas baca aja kadang-kadang kan. Kita aja malas baca kok, karena lama kan. Mau baca tuh satu-satu itu. Nggak juga sebenarnya. Ya orang-orang sebelumnya juga sering baca buku gitu loh. Ya ada kita ya sering baca koran kan, doyan baca aja udah gitu loh. Iya, gara-gara baca koran kan jadi Iya ya. buat sekolahan Buat bisa. Gara-gara kami itu baca koran itu ada informasi tentang apa ya, guru ya waktu itu ya. pendapatan pegawai ya. Iya, jadi ini di UT ya, apa ya? Iya, UT. Ya pendidikan guru lah gitu loh. Jadi sekolah, Nah, terus 2 sekolah udah. dua sekolah, Gara-gara baca loh tuh. muridnya sudah banyak, Udah banyak, gurunya banyak, gurunya banyak, dicetak lapangan pekerjaan. Nah itu manfaatnya banyak banget. Gara-gara baca buku, baca koran waktu itu cuman. Jadi itu penting loh baca. Iya, baca koran loh, bayangin aja. Gara-gara cuman baca koran, ada kata-kata itu merubah kehidupan dan ya. Bayangin aja kita tuh momentum itu bagus banget ya. Itu pelajaran hidup yang mungkin kelihatan remeh-temeh. Kita kadang-kadang remeh, ngapain sih baca koran? Banyak banget tiap hari bacain koran, ternyata Berguna juga ya. iya loh. Terbukti gitu loh. Berarti Berubah. Kita ada di sini berarti gara-gara itu juga. iya. Kamera ini gak beli kamera ataupun lighting ataupun kita di sini juga kan. Kita awal sekolah belajar abjad, hitung dari sini. Ini dari sini nah. Gimana coba? Gara-gara itu kami itu. Iya, gara-gara membaca. Salah satu orang yang baca. Iya loh. Gitu. Padahal dia tuh ini dan apa? Ada udengarannya. Ya, kurang lah ya. Iya. Udengarannya kurang jadi dia tuh doyannya baca gitu. Kita yang normal enggak baca les semua. Gimana coba? Informasi itu dari situ gitu. Ya. Koran itu dulu. Sekarang walaupun ya sekarang koran mungkin nggak lagi, tapi ada sosial media. Walaupun ada sekarang cuman nggak terlalu booming lagi ya. Sekarang banyak sosial media lebih cepet kan mungkin scrollnya. Update ya. Dari situ berubah loh banyak. Gara-gara bayangin itu aneh banget. Luar biasa ini kan. Kayak satu orang suka membaca, manfaatnya apa? Manfaatnya luar biasa loh, berubah semua loh. Iya. Bagi ratusan orang. Ribuan sih mungkin kalau Ribuan. yang murid ya. Iya, ya. Setiap tahun aja misalnya murid berapa murid sekolah tuh berapa 170 200 lah taruh lah. ya 200 lah setahun ya Tahun. dari 98. Wih. Ini udah 2025 Ay. sekolahan saya tuh. Jadi berapa tahun tuh Dan? 26 tahun. 26 tahun. Iya 26 tahun 27 tahun tuh. Bayangin aja berapa ribu anak yang dicetak dari situ kan, dari sekolah tersebut. Udah 5 ribuan ya. Nah itu kan Wih, banyak juga. banyak 5 ribuan orang. Bayangin aja gara-gara kami tuh baca itu loh. Ya, 5.000 orang itu sudah jadi apa semua coba? Iya. Ada yang jadi polisi, iya, bantara dan lain-lain ya. Ya, dokter bahkan ada ya. Pasti ada lah. Iya, dokter. Sudah ada semua. Ada semua, bayangin aja. Gara-gara kami tuh baca itu jasanya besar banget itu kan. Walaupun kita sering ngeremehin. Sering remehin. Karena dia mempunyai kekurangan tapi Kekurangan iya. Dia remehin apa yang baca koran ternyata terbukti. ternyata kita yang nyesel nggak mau baca ya. Nah itu bayangin aja itu. Kita telat. Telat aja. Ya mungkin itu aja. Itu aja. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Mungkin
kita ya hari Rabu itulah, mungkin kami uploadnya hari Rabu itulah, mungkin ya nonton jangan nggak nonton gitu loh, sayang banget, dukung kami mau banyak banget bicara tentang negara ini, tapi kalau nggak ada kalian buat apa gitu loh. Benar. Kenapa kami memutuskan buat YouTube? Aslinya tuh kan kenapa kan? Iya. Ada sesuatu hal gitu loh, ada misi dan visi. Ya, kalian nggak tahu Kayaknya kalian nonton dari awal. dari awal gitu loh. Misteri banget gitu. Dari banget ini. Kami tuh sebenarnya punya apa ya? Pesan dan apa ya, beban, bukan beban moral apa dan ya, kewajiban soal itu dekat kita dan ya. Iya, ada. Nanti kami jadi ketua masjid. Ya, dan jadi ketua masjid, saya jadi ketua masjid. Aduh, nggak buat YouTube lagi kalau nggak rame. Iya. Gitu loh. Iya. Gitu, dukung kami guys. Gitu loh. Ya ada beberapa ini masalah Indonesia yang sebenarnya kita wajib ngomong, tapi kayaknya Indonesia nggak mempertanyakan itu. Iya. Kami itu siapa itu loh, nanti lah. Gitu. Ya udah. Akhirnya ini tutup. Sekian dari kami. Apabila ada salah, jangan diambil mentah-mentah ya. Cari juga referensi dari lain. Iya, cari lagi, ulik lagi Ya. kebenarannya itu. Iya. Nggak semua omongan kita benar. Benar. Mungkin ya, gitu. Ambil hikmahnya, cari literasi lagi, bener nggak yang saya omongin tuh? Atau ada yang salah, nggak gitu? Nggak apa-apa, nggak. Rangsang kalian berpikir gitu. Jangan belajar sih sama-sama. Apa dan jargon kita pendidikan itu mengobarkan api, Ya, pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana. bukan mengisi bejana. Iya, oke. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian. Itu. Teka-teki di kepala manusia semakin bermunculan dan pertanyaan-pertanyaan semakin menghantui. Jika part itu semua memang sangat kompleks dan rumit. Saya ingatkan kembali, di konten yang saya jabarkan ini, menuntut Anda lebih kritis dan bisa mencari kebenaran yang lebih benar. Karena konten ini hanya bertujuan untuk merangsang Anda untuk berpikir dan memperbanyak referensi, bukan untuk mencari kebenaran mutlak. Saya juga sadar bahwa masih banyak kekurangan dan adanya kesalahan dalam analisis atau menjabarkan sesuatu. Pada hakikatnya, manusia hanya bisa mencari dan terus mencari, walau di ujung pencarian tetap ketidaktahuan. Tetapi itu sudah sewajarnya manusia melakukan itu.